Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 18 Agustus 2005, yang sama dalam firman Tuhan Zakaria 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ayat yang ke-14. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini Senin tanggal 18 Agustus 2025 di Zakaria 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi. Jadi Tuhan Yesus ya menciptakan dunia ini, ya membentangkan langit dan bumi, dan menciptakan roh dalam diri manusia. Ya, jadi Tuhan kasih nafas ya supaya kita hidup sampai hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu adalah pencipta. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 yang pertama. Jadi Tuhan menciptakan kita di dunia untuk memelihara dunia ini. Ya, roh kita ya ikuti jalan Tuhan. Menciptakan roh dalam diri manusia. Kita bernafas karena Tuhan. Ya, karena Tuhan menciptakan nafas, kasih nafas. Makanya kita hidup sampai sekarang. Ayat yang ke-4, pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Jadi Tuhan bisa membuat kuda menjadi bingung. Bingung ya, apalagi kita sebagai manusia. Kuda saja jadi bingung. Kalau kita manusia lebih bingung lagi. Gampang dibuat Tuhan. Kalau kita jahat di mata Tuhan. Ya, sama seperti orang-orang Mesir. Mengejar ya orang Israel, mereka bingung, mati sia-sia di laut itu, dibuat kereta-keretanya miring. Ya, itulah Tuhan kita sampai hari ini tidak pernah berubah. Ya, penunggang menjadi gila atas kaum Yehuda, dan aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Ya, jadi segala kuda ya membuat buta, jadi tidak bisa melihat. Kita juga sebagai manusia juga kadang kita buta iman kita, buta rohani kita. Sekalipun kita melihat. Ya. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya sama seperti firman ini, menjadi buta rohani. Ya, Bapak saudara, ya. Ayat ke-5, sesudah itu kamu di Yehuda akan berkata dalam hati, benar Yerusalem mempunyai kekuatan. Oleh karena Tuhan semesta alam mereka. Jadi penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan. Karena alam mereka yang membuat mereka jadi kuat. Gagah perkasa. Ya, Bapak saudara. Jadi kalau kita kuat karena Tuhan. Karena kita adalah waktu yang lemah, tercipta dari dibutuhkan. Jadi gampang kita lemah. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, kita kuat. Jika iman kita, hanya kita tidak jadi bingung. Ya, karena kuasa Tuhan bekerja. Ya, Tuhan menopang orang yang benar, yang takut akan Tuhan, dan jujur dalam omongan. Ayat ke-8, pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersambung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Seperti mereka Tuhan yang mengepelai mereka. Jadi keluarga Daud ini diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak saudara. Karena mereka hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita diberkati. Tuhan kirim berkat dengan caranya sendiri. Ya, di luar dugaan.
Makanya Alkitab harus dibaca, saudara. Ya. Saya sudah sampai di Injil Matius, saudara. Ya. Tidak lama lagi sudah sampai di Wahyu. Jadi harus baca lagi. Bapak Ibu saudara juga harus membaca. Jangan diam-diam diri di rumah. Alasan capek, ya, tidak ada waktu, dan lain sebagainya, mata mengantuk. Ya, itu pekerjaan setan itu. Pekerjaan Tuhan tidak seperti itu. Baca Alkitab. Ya. Jangan cuma hanya cari duit melulu gitu. Akhirnya lupa diri. Nanti dapat penyakit baru mulai panggil Tuhan. Ya, itu artinya munafik gitu. Ya. Tuhan melihat hati kita, bukan omongan kita. Ya. Jadi intinya baca firman Tuhan dan perlu bekerja. Lahir baru, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Lakukan semua, menjadi pelaku firman. Ya. Kita anak Allah diberi kuasa, Yohanes 1:12. Ya, kita anak Allah diberi kuasa. Belum lagi Matius 5 ayat 9. Anak Allah ada damai sejahtera. Ya, membawa damai sejahtera. Ya, saudara. Ayat 13. Kamu keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kamu keluarga Simea tersendiri dan istri mereka tersendiri. Jadi mereka punya istri tersendiri. Ya, tidak ada gabungan. Ya, kamu keluarga Simea tersendiri, Lewi tersendiri. Ya, jadi semuanya tersendiri. Jadi mereka aman-aman saja. Berkat lancar saja. Karena mereka libatkan Tuhan. Ayat 15, juga segala kamu keluarga yang masih tinggal setiap kamu keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Dan ini keluarga bahagia. Ya. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tersendiri. Ya. Karena mereka ingat akan Tuhan. Aturan-aturan Alkitab. Ya. Jadi kalau kita ingat aturan hukum Alkitab, amanlah hidup kita. Ya, makanya 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Jadi tidak usah pakai yang lama lagi, tipu sana tipu sini. Ya, cerita tinggi, omong tinggi, itu yang lama. Irisan, munafik, itu pekerjaan lama. Ya, perbuatan jahat. Sekarang lahir baru adalah takut akan Tuhan. Sampaikan firman Tuhan, doa sakit disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Alkitab dia sebuah dan lain sebagainya. Ya, itu lakukan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini. Senin, tanggal 18 Agustus 2005, di Sakaria 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang menciptakan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ayat yang ke-14, juga segala kamu keluarga yang masih tinggal setiap kamu keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.